Nyangkut hampir setengah miliar di satu saham. Kok bisa? Halo semua, kembali lagi di YouTube channel gua, Reynaldo Virgilius. Bantuin pemula dari 0 ke 1 di investasi saham menggunakan value investing. Let's check this out. Share pengalaman 6 bulan pertama gue ketika baru masuk ke pasar saham. Awalnya gue pengen kubur kesalahan ini dalam-dalam. Oke, gue nggak pengen ngasih tahu siapa-siapa karena menurut gue ini sebuah aib ya, yang nggak perlu gue kasih tahu ke publik. Tapi akhirnya gue sadar bahwa message ini merupakan sebuah pesan yang penting untuk khususnya teman-teman pemula, supaya nggak perlu ngulangin kesalahan bodoh dan mahal yang gue sudah lakukan sebelumnya. Dan sekarang gue udah masuk tahun keempat, masuk tahun kelima di investasi saham. Dan gue yakin bahwa semakin tahun gue akan memiliki semakin banyak pengalaman yang bisa dibagikan juga. Oke, di cerita kali ini gue nggak akan bahas perusahaannya itu apa dan orang yang terlibat kenapa bisa. Cuman gue akan tunjukin nanti portfolio screenshotnya bahwa memang hampir setengah miliar gue nyangkut di satu saham itu. And then, oke, terus gimana ceritanya? Kok bisa? Ada 4 poin yang akan gue bagikan kepada teman-teman semua. Yang pertama adalah percaya dengan grup rekomendasi berbayar, ya. Singkat cerita, gue masuk ke saham itu terinspirasi oleh Warren Buffett, kan, gitu. Tapi terinspirasi aja nggak cukup. Maksudnya, langkah awalnya gimana nih ya? Cara analisanya gimana? Gue nggak paham. Jadi gue mengambil sebuah jalan pintas atau jalan shortcut. Dimana ya udah deh, kan gue follow account A B C D E ya, yang kita anggap wah hebat banget di saham ya. Gue sebut aja orang hebat yang kita anggap ini Mr. X gitu ya, Mr. X sekali lagi. Dan singkat cerita ya udah, mereka bikin, Mr. X ini bikin grup rekomendasi berbayar 500.000 sebulan, dan gue ikut langsung bayar 1 tahun 6 juta. And then tiap hari mereka, Mr. X akan kasih 5 pilihan menu saham lah gitu ya bilangnya, untuk bisa di tradingin. Kemudian gue biasanya beli cuma 2, A dan B misalnya. Dan entah kenapa sialnya tiap kali apa yang gue beli ya, itu yang turun ya. Jadi misalnya dari 5 saham nih, ternyata ada 3 atau 4 saham yang turun, dan salah satunya yang saham yang gue beli itu turun dan harus cut loss. Kemudian si Mr. X juga ada berikan ini 10 sampai 15 saham. Itu saham-saham yang bisa diinvest minimal 1 tahun ya, jangka panjang lah dia bilang, 1 tahun ke depan. Ada 10 sampai 15 saham. Akhirnya gue pilih 1 saham ya, gue pilih 1 saham. Gue nggak sebut, sekali lagi sebut sahamnya. Gue pilih sahamnya, kemudian gue beli. Awal pertama kali beli, gue ingat gue beli cuma sekitar 30 jutaan. Dan dalam waktu beberapa hari naik, untung nih 2-3 juta gue jual. Akhirnya gue pikir, wah, waktu itu gue beli di harga 90-an perak ya per 1 lembarnya. Dan Mr. X bilang, wah ini target 1 tahunnya itu kurang lebih target price-nya atau TP-nya itu 200 perak per lembar saham. Wah, gue pikir kalau gue invest lebih banyak, gak usah ngapa-ngapain, setahun duit gue naik 100%. Jadi akhirnya gue beli lagi makin banyak. Dan apa yang terjadi? Yang terjadi adalah yang kedua, poin kedua yang gue pelajari, yaitu average down tanpa alasan yang jelas ya. Ketika gue udah beli di 90-an perak, ternyata sahamnya bukannya naik ya, turun terus. Jadi gue average down sampai akhirnya teman-teman bisa lihat, mungkin di sini bisa ditampilin portfolio gue. Saham ini akhirnya harga rata-rata gue adalah di Rp59 atau 59 perak, dan udah 4 tahunan ini mati digocap
Ya, kalau teman-teman lihat di sini minus 15% itu 70-an juta ya. Ini ada di sini 300-an juta mungkin. Ya, ditunjukin aja di layar. Hampir setengah miliar ya. Tepatnya 450 juta kalau nggak salah. Nah, dan itu nggak bisa dijual, nggak bisa di ngapa-ngapain. Maksudnya nggak mungkin juga gue jual di pasar nego ya. Jadi, dan ini pelajaran sangat mahal sekali buat gue. Dan yang ketiga, poin ketiga yang teman-teman bisa pelajari adalah milikilah mindset dan skill set yang benar dalam investasi saham. Dan kalau teman-teman yang sudah ikutin saya di Instagram ya @renaldovigilius, itu saya sering kali ngomongin punya mindset dan skill set, mindset dan skill set. Saya ngomongin berulang-ulang karena memang penting ya. Karena kalau kita nggak sering kali kita khususnya sebagai pemula, kita bangga dengan kata, oh iya gue kan pemula ya, baru masuk di saham buka rekening, gue kan pemula. Akhirnya itu menjadi alasan untuk kita nggak pengen belajar. Jadi kita cuman follow akun saham A, B, C, D, E yang katanya expert, mereka bilang mereka expert gitu ya, tanpa akhirnya kita cuman ikutin doang. Dia bilang beli A, beli B, beli C gitu ya. Akhirnya kita ikutan doang, tanpa kita tahu dasar dibalik kenapa sih kita harus beli saham ini gitu. Dan yang poin keempat yang nggak kalah pentingnya adalah jangan pernah percaya dengan Mr. X ya. Mr. X yang sudah saya sebut di sebelumnya. Maksudnya gimana, Ray? Kalian nggak pernah tahu ada kepentingan apa si Mr. X ini, misalnya rekomendasi saham A, B, C, D gitu ya. Katakanlah rekomendasi saham YPCB. Apa itu kepanjangannya, Ray? Yakin pasti cuan besok ya gitu ya. Misalnya dia rekomendasi itu. Dia bilang, oke, beli di harga 100 perak. TP atau target price-nya di 150 perak. Apakah kalian tahu kalau misalnya si Mr. X ini sudah beli di 80 perak? Habis itu dia kasih tahu, misalnya dia ada grup membernya 10.000 member. Ya, kemudian kalau tiap satu member percaya dan beli 10 juta aja, apa nggak beneran naik gitu saham? Nah, dan ketika naik saham itu, misalnya let's say belum sampai ke 150 perak, dari 100 perak naik ke 120 perak aja, dia udah jual misalnya sahamnya. Tapi kan dia udah belinya dari harga 80 perak, itu dia udah untung 50%. Nah, sedangkan kalian yang bodoh-bodoh yang maksudnya cuma ikut-ikutan doang ya, nggak tahu analisanya dan sebagainya, akhirnya kalian cuma hanya menjadi sebagai korban seringkali ya, korban pemula apalagi khususnya. Ya udah nyangkut di atas, di harga atas, nggak bisa ngapa-ngapain, terus tiba-tiba turun terus harga sahamnya dan nggak bangkit lagi ya, atau nggak naik lagi ya. Dan kalian mau salahin siapa ya? Jadi gua rasa sama seperti gua di Instagram, gua sering juga kadang-kadang ngasih study case. Itu pun gue selalu bilang disclaimer, ini bukan rekomendasi untuk beli, jual, dan hold sebuah saham, tapi lebih merupakan sebagai sarana contoh perusahaan untuk mengeducate ya. Walaupun kadang memang ada study case yang memang sahamnya gue beli, tapi ada juga yang memang gue nggak beli, cuman karena ya menarik aja untuk dibahas. Jadi pastikan teman-teman punya apa ya, gue bilang bisa analisa secara independen dan secara pribadi. Dan itulah 4 poin yang gue pelajari dari nyangkut hampir setengah miliar hanya di satu saham itu. Di awal-awal banget gue invest ya, sekitar 4 tahunan yang lalu. Jadi gue harap teman-teman gak perlu ngulangin kesalahan ini ya. Dan buat teman-teman yang merasa ini bermanfaat ya, kalian bisa komen, like ya, bahkan kalian share ke teman-teman kalian khususnya yang ngomongnya aku ya pemula dan terus pemula. Bagikan video ini ya, jangan sampai mereka melakukan kesalahan yang gue lakukan di masa lalu, karena pelajaran ini sangat mahal dan berharga sekali. Oke, gue rasa itu aja, semoga bermanfaat. Thank you lu udah nonton video ini sampai selesai, dan gue akan berikan lu sebuah hadiah, sebuah gift ya, yaitu free private live recorded webinar bagaimana strategi profit puluhan persen konsisten ya di saham menggunakan value investing. Caranya gimana, Re? Lu tinggal baca caption di bawah ini, di situ ada detailing lengkapnya. Kemudian juga gift yang kedua adalah gua ada tulis free private ebook Stop Bingung Start Invest Saham Yuk, dimana di situ gua bahas step by step yang teman-teman perlu lakukan khususnya sebagai investor pemula. Lu cukup donasi minimal Rp10.000 untuk membantu teman-teman kita, saudara kita yang terkena dampak daripada
pandemi COVID-19 ini. Detailnya juga ada di caption, jadi gue juga ada masukin detail donasi prosesnya di highlight Instagram gue. Judulnya donasi proses, semuanya ada di caption, jadi pastikan lu baca caption sampai selesai dan dapatkan 2 free gift yang gue akan berikan kepada teman-teman semua. Oke, gue rasa itu aja, semoga bermanfaat, and it's time to become a value investor.